Abang kakak yang masih nyimpan dendam, saran saya pagi hari ini, ingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memaafkan tapi mengampunkan. Jadi ternyata Bang Kakak, hidayah dari Allah itu salah satunya juga adalah kalau kita dikasih Allah untuk memberikan maaf kepada orang yang pernah jahat, zolim, apapun bahasanya itu. Dia sudah minta maaf. Lalu kita dengan tenang dan dengan santai, saya sudah maafkan. Saya pengen tahu gitu dan pengen bertanya gitu. Apa rasanya nyimpan dendam itu? Ada yang pernah melakukannya? Cemana rasanya? Berasap. Jadi jilbabnya berasap gitu. Badan sakit-sakit. Hmm? Ngomel-ngomel, temperamen. Kira-kira obat-obat yang dimakan, kemudian sakit badan. Oke. Itu betul-betul obat karena sakit fisik atau sakit hati awalnya? Saya tidak menjudge ini ya, nanya aja nanya. Jangan baper yang sedang sakit, jangan baper gitu. Tapi ada ndak kira-kira hubungannya antara sakit fisik itu dengan penyakit yang ada di hati? Hmm? Betapa capeknya abang kakak ketika kita masih nyimpan dendam. Oh ini mantan istri aku nih, kurang ajar dia. Dialah yang wah. Mantan suami aku nih, tapi masih tinggal rumah mantan suami. Harta apa? Harta gini-gini. Harta apa namanya? Harta begini-begini. Asam lambung naik enggak? Abang kakak, ayo salah satu barometer Ramadan itu kan mudah memaafkan kan? Afina anin nas. Mudah-mudahlah kita memaafkan abang kakak. Saya enggak kebayang kalau sampai dendam itu dibawa mati dan itu mengganggu sakratul maut kita, abang kakak. Betul, sakit. Tahu saya rasanya sakit. Tapi memaafkan itu perintah Allah. Dan meneladani Rasulullah. Dua itu ya. Ada orang tanya sama saya, Ayaman, apalah kira-kira big why-nya atau alasannya supaya kita tuh mudah memaafkan. Kata apa guru-guru saya, ingat-ingat bahwasanya Allah itu bukan cuma memaafkan, tapi mengampunkan. Fir'aun itu abang kakak, ngaku Tuhan. Jadi kan kompetitornya Allah. Ada enggak di dunia ini kompetitornya Allah? Bukan buka toko emas, bukan. Ngaku Tuhan. Sekali bikin kompetisi itu enggak alang-alang. Fir'aun ini. Tapi Allah mau maafkan dia. Mau ampunkan Fir'aun. Seandainya dia minta ampun. Cuma karena udah telanjur terlambat, disumpal mulutnya. Abang kakak yang masih nyimpan dendam, saran saya pagi hari ini, ingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memaafkan tapi mengampunkan. Wa ana kata Allah, aghfirudz dzunuba jami'an. Aku ampunkan semuanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Saya masih belajar juga Abang Kakak. Makanya SMK ini ngajak saya sifatnya. Karena saya tak bisa gak ngerubah Abang Kakak. Abang Kakak ndak ada untungnya sama sekali nyimpan dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Jadi mengampunkan itu Allah Rabbul Alamin. Lalu memaafkan siapa yang mencontohkan? Rasulullah. Abang Kakak kira enak ke? Orang yang jelas-jelas menjadi otak dalang pembunuhan orang yang paling kita sayang. Kita tahu. Ini bukan cerita tidak jadi nikah di. Apa? Ini cerita dibunuh. Paman, tersayang, tercinta. Siapa? Hamzah. Sayang betul Rasulullah sama Hamzah itu. Hindun, istrinya Abu Sofyan, manggil Wahsy. Wahsy, kau bunuh itu yang namanya Hamzah. Ciri khasnya ada bulu di bagian perut depannya itu. Kau tugasnya cuma itu ya. Di perang Uhud ini kau bunuh itu yang namanya Hamzah. Maka Abang Kakak yang pergi umroh turunlah di Bukit Uhud. Jangan foto-foto, ambil pelajaran. Ini sibuk beli kurma, beli coklat, selfie. Ustadznya jelaskan dia temenong, melongo, tengangak, beliur-liur. Belajar betuah. Pergi umroh tuh belajar. Kalau Ayaman yang bawa umroh, ya kan wajib turun Bukit Uhud. Wajib. Banyak pelajaran-pelajaran mahal di Bukit Uhud itu. Ya Adam ikut waktu itu kan? Ikut, sempat ikut kan? Yang saya jelaskan di Bukit Uhud. Wah. Yang pernah umroh sama Ayaman tahu, strict betul. Udah diingatkan dari jauh-jauh hari. Tidak ada alasan tidak turun ya, semuanya wajib turun. Turun di Bukit Uhud. Ayaman ceritakan tuh tentang bagaimana pelajaran mahal. Sosok yang paling dicintai Rasulullah bernama Hamzah wafat dibunuh oleh seorang budak yang dijanjikan akan dibebaskan dari perbudakan lalu dibayar dengan uang. Ya kan? Lalu terbunuhlah Hamzah itu dengan tombaknya Wahsy. Wahsy waktu itu berpikirnya sederhana aja. Aku yang penting merdeka. Lalu dapat duit. Tak ada cerita lain. Wahsy tidak ngerti mungkin siapa yang nak dibunuh nih. Tapi begitu sakitnya hati Hindun gitu ya. Karena kesal dia waktu di perang Badar kalah. Maka dia bilang salah satu penyebab kalahnya kami ini ada sosok bernama Hamzah. Hamzah inilah biang keroknya, maka harus kubunuh Hamzah ini. Jadi dia perempuan, nyimpan dendam kesumat sampai begitunya. Maka ngeri kalau perempuan tuh. Ini kan yang di belakang bukan kan? Ngeri kalau perempuan tuh dendam tuh. Na'udzubillah min dzalik. Nenek perempuan nenek ya? Maka nenek panjang umur, nenek cantik, ke hati dia lah orang nak anukan saya, aku tak ada urusan kata nenek. Mantap. Maka nenek panjang umur, tak ada dendam. Kan? Mantap. Tak ada nyimpan dendam. Memang tidak ada untungnya sama sekali ya. Coba lihat ya, Abang Kakak. Hindun ini nyimpan dendam kan? Betul tak? Lalu dia lampiaskan dendam itu, tapi tidak pakai tangan dia. Dia tahu kalau dia turun perang bahaya nih. Maka dia perintahkan dia perbudak seseorang yang mau kira-kira dibeli untuk mewujudkan kepentingannya untuk bisa membunuh Hamzah. Dan betapa
seramnya dendam itu abang kakak. Pada saat terbunuh itu Hamzah oleh Wahsy, dibelah kan dadanya, sampai dimakan itu kan sejahat itu. Udah dendamnya dendam kalah kan di perang Badar. Maka pada saat sekian tahun kemudian ada episode namanya Fathu Makkah. Fathu Makkah itu fatah. Fatah itu artinya pembebasan. Maka salah kalau ada orang bilang penaklukan. Itu penyesatan sejarah. Boleh setuju, boleh enggak. Saya enggak mau berdebat. Kau pintar daripada aku. Aku ini baru belajar. Jadi kata-kata fataha itu adalah pembebasan. Bukan penaklukan. Enggak ngerti bahasa Arab. Ya kan? Ikut-ikut. Siapa yang bilang penaklukan Konstantinopel? Bukan. Pembebasan. Dibebaskan dari kemusyrikan, dibebaskan dari kebodohan. Begitu juga lah baginda Rasulullah. Antum tahu, coba cek berapa pasukan Rasulullah ketika Fathu Makkah? Berapa pasukan Rasulullah ketika Fathu Makkah? Sepuluh ribu. Rasulullah memerintahkan agar pasukan tidak menyerang kecuali yang jika diserang lebih dulu. Kota Mekah dibebaskan tanpa perlawanan besar dan penduduk masuk Islam setelahnya. Momen paling bersejarah dalam Islam adalah pada saat Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk di rumah Abu Sofyan, dia akan aman. Abang kakak tahu siapa Abu Sofyan? Suaminya Hindun. Siapa Hindun tadi? Hah? Orang yang menyuruh membunuh Hamzah. Siapa yang disuruh? Wahsy. Abang kakak tahu rasanya bawa 10.000 orang. Ini bukan cerita kau punya follower 1.000, 2.000. Followermu 10.000. Di atas puncak boy. Di atas angin. Allah pasti berpihak kepada Nabi. Kalau kita kan kita yang ngerasa, kayaknya aku benar nih. Your head itu benar. Apa? Nah, kan pakai bahasa Inggris. Jadi tidak kasar. Mahal jadinya elegan. Your head. Nah gitu. Dalam beberapa kali perdebatan kita sering merasa benar. Tapi ini Rasulullah jelas-jelas benar abang kakak. Dari Madinah rindu sekali kan pengen masuk Ka'bah tuh. Pengen masuk Mekah tuh. Dengan pasukan yang sekian banyak. Masya Allah, tabarakallah. Di puncak-puncaknya tuh. Istilahnya udah centang biru, follower sekian puluh ribu. Rasulullah bisa dengan sangat elegan mengatakan siapa yang masuk di rumah Abu Sofyan, dia akan aman. Lupakah Rasulullah episode Hindun yang menyuruh itu? Tidak lupa, masih ingat. Tapi Rasulullah memilih untuk memaafkan. Sampai Abu Sofyan ngerayu kan, Hindun, wahai istriku masuk Islam yuk. Ah, gitu lah kira-kira, login yuk gitu. Apa kata Hindun? Nggak, aku malu. Anu tonton film Umar tuh. Nggak, kata Hindun, aku malu. Apa kata Abu Sofyan? Tahukah engkau Muhammad tidak sejahat yang kau pikirkan. Dia sudah memaafkan kita. Itu gimana rasanya masuk Islam bercampur aduk tuh. Kan dipikir habis lah kita nih. Abang kakak bayangkan ya. 10.000 pasukan Rasulullah itu.
menyelesaikan satu rumah Abu Sofyan, suami istri. Jadi apa kira-kira Abu Sofyan tuh? Kerupuk basah? Jadi pecel? Atau Rasulullah tiba-tiba teriak di atas ontanya gitu, inyong ora sudi gitu, gimana? Gimana Pak? Oh, dia pakai bahasa ngapak gitu. Inyong ora sudi gitu. Gimana kira-kira? Apa yang terjadi? Tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Untungnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berbuat tidak pakai hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Abang kakak, kau secantik apa masih nyimpan dendam? Kau seganteng apa nyimpan dendam? Ini makhluk yang sudah dijamin surganya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, bersanding namanya Allah dan Rasulullah. Tak ada nyimpan dendam, kau secantik apa?